Ya, salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kami dari Great Commission Gospel Ministry. Kami berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Seperti saya katakan, kita akan belajar firman Tuhan sekali lagi, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang Kau sudah berikan kepada kami. Tolong kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya setiap ucapan yang hamba berikan pada hari ini keluar dari mulut-Mu, hati-Mu sendiri Bapa. Berkati kami, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin. Sebelum kita lihat judul, saya ada note, saudaraku, note seperti ini. Sekarang masa kita ini, kira-kira ada 8 billion manusia yang hidup di permukaan bumi saat ini. Dan semua manusia ini berasal dari satu generasi, yaitu Adam dan Hawa, betul? Tetapi generasi ini terpisah, paling sedikit menjadi 3 macam generasi pada hari-hari terakhir ini. Nah, kita lihat note lagi, saya taruh note selanjutnya seperti ini. Generasi-generasi tersebut adalah 1, generasi antikristus, generasi Kristen lahir baru, dan generasi murtad. Dan ketiga generasi ini akan saya ajarkan, uraikan dan jelaskan berdasarkan Alkitab, saudaraku. Jadi bukan berdasarkan pendapat saya ya. Dan ini adalah 3 generasi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi nanti akan ada generasi sebelum Tuhan Yesus datang. Kita akan lihat judulnya, yaitu generasi di akhir zaman. Generasi di akhir zaman, dalam bahasa Inggris, generation in last days. Generation in last days. Ada note, kita poin 1, generasi antikristus, atau bahasa Inggris Antichrist generation. Generasi antikristus, poin nomor 1. Kita akan lihat note-nya dulu sebelum kita lihat ayatnya. Note-nya seperti ini, perlu Anda ketahui bahwa antikristus bukan berarti berkelahi atau bergontok-gontokan dengan Kristus, tetapi menggantikan Kristus, in replacement of Jesus Christ. Jadi antikristus bukan berkelahi atau dengan Tuhan Yesus, jadi menggantikan Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18, mengatakan, anak-anakku, Yohanes tuliskan, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, katakan seorang antikristus akan datang. Jadi dia belum datang, belum muncul. Tetapi sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tanda-tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi antikristusnya yang 1 orang belum datang, tapi yang lain antikristus yang kecil-kecil ini sudah banyak berkeliaran sekarang. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 6-9. Dan sekarang kamu tahu apa atau siapa yang menahan dia, antikristus tadi, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi dia datang itu waktunya ditentukan, bukan dia mau sendiri. Coba baca ayat 7. Mengatakan seperti ini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kita baca ayat 8, tapi kita lihat notnya, yang menahan menurut para ahli Alkitab ialah yang menahan antikristus ini dia sebelum keluar, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menahan dia. Coba kita lihat ayat 8-nya. Pada waktu itulah si pendurhaka antikristus baru akan menyatakan dirinya. Jadi kalau waktunya nanti apa yang menahannya disingkirkan, dia akan mulai keluar. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Antikristus akan ditangkap dan dibuang ke api neraka dan belerang. Jadi saudara kalau mau ikut dia, saudara akan masuk
ke neraka. Antikristus dia ini, paling bahaya dia ini. Sekarang sudah banyak cukur-cukur saja. Coba kita ayat 9 mengatakan seperti ini. Kedatangan si pendurhaka itu atau antikristus adalah pekerjaan iblis. Jadi dia datang dengan kuasa setan. Dia diberi kuasa oleh setan dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat apa? Palsu. Dia akan datang seperti ini, saudaraku, antikristus ini. Kita baca coba contohnya Wahyu 19 ayat 19 dan 20. Yohanes katakan, dan aku melihat binatang, yaitu antikristus itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan tentaranya, siapa tentaranya? Orang-orang kudus. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Maka tertangkaplah binatang. Siapa? Antikristus itu. Dan bersama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda binatang itu. Tandanya saudara tahu apa? 666. Coba kita lihat lanjutannya dari ayat 20. Nextnya dikatakan, dan yang telah menyembah patungnya, keduanya, antikristus dan nabi palsu, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, yaitu apa? Neraka, saudaraku. Saudara, nabi palsu dan antikristus barengan akan dibuang, ditangkap, dibuang ke neraka. Ya, notnya kita lihat, saya taruh seperti ini. Jadi menurut Alkitab, para kroco-kroco, anak buahnya si antikristus telah ada di dunia ini, sudah datang. Mereka sudah ada tersebar di mana-mana, dan mereka sudah tersebar ke seluruh dunia, khususnya di akhir zaman ini. Dan mereka menyelundup masuk ke tengah bangsa-bangsa untuk menyesatkan orang yang tulus hatinya. By the way, saudaraku, sebelum saya selanjutnya, ini dituliskan oleh Yohanes tadi, para antikristus akan datang dan sudah datang itu 2000 tahun yang lalu. Menurut Yohanes, inilah hari terakhir itu 2000 tahun yang lalu ditulis. Nah, kita sekarang 2000 tahun kemudian ini, saudaraku. Kita baca not selanjutnya. Tetapi si antikristusnya sendiri atau biangnya sudah gregetan mau datang, tapi masih ditahan oleh Roh Kudus dengan kuasanya, karena hanya kuasa Allah saja yang dapat menahan kuasa antikristus yang diberi kuasa oleh setan. Jadi kita manusia nggak bisa nahan kuasanya. Jadi Roh Kudus, kuasa Allah yang menahan. Kalau dia sampai sekarang masih ditahan sama Roh Kudus, di biangnya belum keluar nih. Ya, sampai Roh Kudus masih nahan. Baru jika Roh Kudus terangkat, yang menahannya diangkat, disisikan, maka gereja pun terangkat. Artinya rapture. Jadi waktu Roh Kudus bilang now, dia geser, dia pergi, antikristus keluar, kita gereja sudah terangkat. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus naik, terangkat, kita ikut terangkat. Amin. Coba note selanjutnya seperti ini. Jadi menurut Alkitab, semua orang atau agama-agama di dunia ini yang menyangkal Bapa di sorga dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah antikristus. Jadi ada banyak, saudaraku. Setiap orang yang menyangkal Tuhan Yesus dan sebagainya. By the way, Kristen bukan agama, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara bilang, oh agama Kristen, bukan agama. Kita adalah hubungan pribadi. Banyak agama-agama menyangkal Tuhan. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22 mengatakan seperti ini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu antikristus, dia sangkal Yesus, Tuhan Yesus dan Bapa. Baca, saya taruh notis seterusnya. Bahwa saya percaya bahwa di dalam generasi antikristus ada termasuk juga nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Nabi palsu dan guru palsu dikuasai oleh antikristus ini. Coba kita baca Matius 7 ayat 15. Katakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan
menyamar seperti domba, seperti apa? Orang Kristen. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini si nabi palsu. Coba baca 2 Petrus 2 ayat 1. Next, saya katakan seperti ini, firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ayat 1 selanjutnya saya bagi 2. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yaitu Yesus Kristus yang telah menebus mereka dengan darahnya, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi antikristus sudah ada, dia belum keluar, masih ditahan oleh Roh Kudus. Tapi yang kroco-kroconya ini sudah mulai di mana-mana tersebar. Kuasanya ya nggak ada kuasa, mereka hanya bisa menyesatkan. Coba kita poin nomor 2 dengan cepat, yaitu generasi Kristen lahir baru. Born again Christian. Ini generasi Kristen yang lahir baru ya. Kita lihat, coba note-nya sini, saya taruh note. Generasi Kristen lahir baru adalah mereka yang telah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan bertobat dari cara hidup yang lama. Dan hidup mereka diubah oleh Tuhan menjadi baru. Inilah generasi Kristen. Mereka terima Tuhan Yesus. Kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, saudara tidak masuk generasi ini. Betul? Saudara belum bertobat, tidak termasuk generasi ini. Coba baca Yohanes 1 ayat 2. Next. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksud saya, Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tadi saya salah tulis. Jadi ayat 12-nya mengatakan semua orang yang menerimanya Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, saudara belum jadi anak-anak Allah. 13 ayat 13 mengatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan atau lahir dari Allah. Jadi saudara, orang yang menerima Tuhan Yesus, dia akan lahir menjadi anak-anak, dilahirkan kembali dari Allah, bukan secara daging. Roma 10 ayat 9 ayat 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kalau saudara mulai mengaku, saya katakan tadi, mengaku Tuhan Yesus, diangkat menjadi anak, dan juga kita diselamatkan. Menjadi tentang lahir baru, kita baca Yohanes 3, ini tentang lahir baru, tentang Nikodemus. Jawab Yesus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, dia berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau sudah nggak lahir, melihat saja nggak sampai nih. Ayat 4 dengan cepat kita baca. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang lahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dilahirkan kembali. Coba kita lihat ayat 6, mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh Kudus adalah roh. Karena saudara tahu di surga tidak ada daging, tidak ada darah. Jadi kalau saudara belum dilahirkan dalam roh, nggak bisa masuk. Daging dan darah tidak masuk. Oke. Coba ayat 7. Mengatakan, janganlah engkau heran Nikodemus, karena aku berkata kepadamu, kamu apa? Harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Kita jadi ciptaan yang baru. Kalau saya lahir kembali, kita yang lama sudah hilang, kita jadi yang baru. Coba 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus atau dia Kristen, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda dan saya menjadi, walaupun kita masih dalam hidup seperti ini, ada daging darah, tapi secara rohani
kita menjadi ciptaan yang baru. Dan hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa apa segala, sudah diganti baru. Coba 1 Yohanes 5, 10, 13 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia atau Allah menjadi pendusta. Bayangkan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau bilang, Allah itu gombal, Allah pendusta gitu ya. Ya, secara tidak langsung kita mengatakan dia pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang siapa? Anaknya, yaitu Yesus ya. Coba kita baca ayat 11-nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan atau memberi hidup yang kekal kepada kita orang-orang percaya. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara, di luar Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan menjadi hidup yang sangat penuh dengan dosa dan kedagingan. Ingat, dosa dan kedagingan harus dihilangkan untuk masuk ke surga. Ayat 12 mengatakan seperti ini, barang siapa atau siapa saja memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup kekal. Sangat simpel, saudaraku. Semua orang bisa ngerti, saudara tidak punya Tuhan Yesus, saudara tidak punya hidup kekal. Kalau saudara memiliki Tuhan Yesus, ada hidup kekal. Sangat gampang. Saudara terima hidup, saya terima tadi masuk kata-kata firman Tuhan, kita percaya pribadi terima Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Oke, ayat 13 saya mengatakan seperti ini. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, ini Yohanes katakan, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu Yesus Kristus apa? Tahu. Kamu tahu, bukan nebak-nebak, kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Jadi saya tahu hidup kekal dimulainya sekarang, saya sudah dapat hidup kekal. Dan diberikan oleh Tuhan karena saya lahir baru. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu tentang hidup kekal. Semua hafal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang siapa saja yang percaya kepadanya yaitu Tuhan Yesus tidak binasa atau terpisah dari Allah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, saudara dan saya, kita semua mau hidup yang kekal? Amin. Ya, amin. Dengan Tuhan di surga. Coba saya taruh ini seperti notnya. Jadi itulah generasi Kristen lahir baru. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan telah dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Saudara mata itu adalah orang Kristen. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, Anda belum lahir baru. Belum jadi Kristen. Walaupun Anda sudah ke gereja ratusan tahun, kalau Anda belum secara pribadi terima Tuhan Yesus, Anda belum dilahirkan kembali, belum jadi Kristen. Sederhana kan? Anda belum mendapat hidup yang kekal. Gereja tidak menjamin hidup yang kekal. Yang menjamin siapa? Tuhan Yesus. Oke. Poin nomor 3, poin terakhir, yaitu generasi murtad. Jadi tadi pertama generasi antikristus, kedua generasi Kristen lahir baru, yang terakhir generasi murtad. Oh, Pak Artia, saya tidak suka tentang kata-kata murtad. Saya hanya katakan ini yang dikatakan oleh Alkitab. Semua ada di Alkitab. Coba kita lihat notnya dulu. Saya taruh seperti ini. Murtad artinya bukan pindah agama. Oh, dia murtad, dia pindah agama. Bukan. Murtad itu bukan pindah agama, tetapi menanggalkan iman terhadap Tuhan Yesus. Lalu berbalik belakang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena banyaknya tantangan dan pencobaan sehingga tidak sanggup menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena pencobaan, tantangan, orang yang ikut Tuhan banyak diserang. Tantangan, saudara, saya sering diserang, amin. Saudara mungkin juga pencobaan luar biasa. Jadi ini orang-orang nggak tahan. Terus dia, bahasa Jawanya, minggat. Dia lari dari iman. Coba kita baca Lukas 8 ayat 13. Tuhan Yesus berkata ini tentang penabur. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, firman Tuhan
Jadi dia dengar Injil firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira, diterima dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar karena jatuhnya di batu-batu ya, tidak berakar. Mereka percaya hanya apa? Sebentar saja. Dan dalam masa apa? Pencobaan. Saya katakan tadi, dia karena pencobaan dan gak kuat. Wah, udahlah, aku gak mau ikut ini. Maka mereka apa? Murtad. Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Tentang ayat ini bukan saya, Tuhan Yesus saya katakan nih, orang ini akan murtad karena gak tahan pencobaan. Coba Matius 24, ini juga Tuhan Yesus berbicara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7 dengan cepat. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan karena kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, kita baca seperti ini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Jadi jangan kaget, baru mulai aja udah seperti itu ya. Ayat 9-nya kita baca. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, ya kamu ini murid-muridnya, supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena apa? Namaku, nama Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, ayat 10, dia katakan seperti ini, dan banyak bisa 10, bisa 100, betul? Bisa 1.000.000, bisa billion dan seterusnya. Orang akan apa? Murtad. Tuhan Yesus yang ngomong nih. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Benar? Ayatnya kita baca 1 Timotius 4 ayat 1. Sekarang Paulus dan Roh Kudus mengatakan seperti ini. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, hari-hari terakhir ini, ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh dan penyesat dan apa? Ajaran setan-setan. Sedang terjadi sekarang. Walaupun ini ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang 2000 tahun kemudian sedang terjadi. Di Amerika ini, wah kelihatan saudara. Bisa lihat di Amerika jelas. Saudara. Coba kita lihat notes, hampir selesai. Nanti mengatakan, setahu saya ajaran setan ialah berdusta, mencuri, membunuh, membinasakan, menyesatkan, memecah belah, hawa nafsu daging, percabulan, perjinaan, dan lain-lain. Ini setan pengajaran. Kita lihat di zaman ini, wah setan masuk ke anak krocok-krocok antikristus juga masuk semua. Coba Ibrani 3:12 katakan seperti ini. Waspadalah hai saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya kepada Yesus ya. Oleh karena ia apa? Murtad dari Allah yang hidup. Jadi murtad artinya saya katakan menanggalkan iman. Dia lari dari Allah karena dia nggak sanggup, dia murtad. Coba Ibrani 4-6 katakan seperti itu. Sebab mereka yang pernah diterangi hati, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini khususnya mereka bergabung dalam ibadah-ibadah Kristen ya. Mereka masuk, mereka dengar khotbah apa sekali. Cuma diterangi hati ya. Coba ayat 5-nya. Katakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia. Bukan karunia-karunia roh. Dapatnya karunia dunia. Mereka mendengar ini semua. Yang akan datang. Ayat 6 jelas dikatakan seperti ini. Namun yang murtad lagi. Mereka ke gereja. Mereka bergereja dengan firman dengan ini. Tapi hatinya cuma diterangi. Tidak mungkin dibaharui atau born again, tidak mungkin. Sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, gak bisa lagi. Sebab mereka apa? Menyalibkan lagi anak Allah yaitu Yesus Kristus bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi buat mereka tuh kembali lagi susah, udah murtad. Udah jauh, imannya udah nggak ada, udah hilang. Coba notes saya taruh seperti ini. Mereka ini hanya pernah diterangi hatinya, tetapi mereka sama sekali tidak pernah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Makanya mereka murtad. Setelah kita belajar bahwa generasi Kristen yaitu mereka yang bertobat, terima Tuhan Yesus. Nah ini orang nggak bisa lagi jadi murtad. Coba kita lihat note selanjutnya seperti ini.
Bagaimana pendapat Anda, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Paulus katakan ada orang-orang akan murtad. Sama nih, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Paulus katakan akan murtad pada hari-hari terakhir menurut Alkitab. Kesaksian dari 2 orang saja itu dianggap sah menurut Alkitab, 2 orang. Sedangkan ini ada 3 oknum yang saling bersepakatan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Rasul Paulus. Sepakat ada akan murtad. Jadi ini pelajaran Alkitab, saudara, bukan saya. Ya, coba aplikasinya seperti apa? 1, sudah cukup jelas bagi kita semua bahwa Alkitab mengajarkan tentang 3 generasi ini. Jadi terserah kita, dan bukan terserah Tuhan, terserah kita untuk kita memilih generasi yang kita inginkan. Yang mana yang kita ingin, kita yang pilih. Ini terserah kita, bukan terserah Tuhan. Aplikasi nomor 2 mengatakan, saya berdoa supaya Anda memilih generasi Kristen lahir baru, agar Anda apa? Mendapat hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga selama-lamanya, dan bukan masuk api neraka belerang dan belerang seperti antikristus tadi, semua nabi-nabi palsu. Saya tidak mau masuk belerang, ya, kebakar korek api aja udah panas kok. Iya. Kata penutupnya apa, saudara-saudara? Generasi yang mana yang Anda inginkan? Antikristus, Kristen lahir baru, atau murtad? Anda pilih. Amin. Generasi mana? Nah, ini dikatakan Alkitab itu sifatnya iya dan amin. Tidak bisa berdosa. Saya ajarkan apa yang dituliskan Alkitab. Dan saya akan berdoa. Kalau saudara mau jadi generasi yang kedua Kristen lahir baru, kita berdoa, saudara ulangi doa saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku adalah orang yang berdosa. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Dan aku mau bertobat. Sambil membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengampuni dosaku, dan Engkau sudah masuk ke dalam hatiku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Dan saya yakin Anda dengan jujur berdoa, Anda sudah diselamatkan, tidak masuk murtad, dan ikut generasi antikristus. Dan saya akan beri berkat kepada kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa, saudara. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih dari Bapa, yaitu kasih yang sempurna, dan juga seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan, bahkan kuasa melalui Roh Kudus-Nya akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai kita bertemu lagi di saat yang mendatang. God bless you. Terima kasih. Thank you.